Selamat datang di tantangan tes sains. Tapi tenang dulu, ini bukan ujian beneran kok. Anggap aja ini kumpulan teka-teki sains yang seru, yang bakal ngejak kita mikir sedikit beda. Siap buat manasin otak bareng-bareng? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung aja ya ke teka-teki pertama. Coba bayangin sebuah ekosistem hutan, terus tiba-tiba semua rubah di sana hilang. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Jawaban dari pertanyaan ini justru bisa ngebongkar cara kerja sebuah dunia yang saling terhubung. Coba deh lihat jaring-jaring kehidupan yang rumit ini. Tiap panah itu nunjukin aliran energi. Gampangnya siapa makan siapa. Jawaban teka-teki tadi sebenarnya ada di dalam gambar ini. Tapi kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti kita balik lagi ke sini setelah kita bedah beberapa rahasia alam lainnya. Oke, perjalanan kita mulai dari skala yang paling kecil, paling fundamental, kode kehidupan kita sendiri. Kita bakal lihat gimana sih genetika itu nentuin hal-hal kayak golongan darah kita sampai ke energi yang bikin semua sel di tubuh kita bekerja. Mari kita pecahkan kodenya. Nah, ini dia salah satu misteri genetika paling klasik. Ayahnya golongan darah B, ibunya A. Kalau dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin ya mereka bisa punya anak yang golongan darahnya O atau bahkan AB. Tapi, apa benar begitu? Jawabannya itu tersembunyi di dalam gen yang nggak kelihatan. Nah, ini dia alat buat mecahin misterinya. Namanya kotak Punnett. Anggap aja ini semacam papan catur genetik. Jadi gini, gen golongan darah A dan B itu sifatnya dominan alias lebih kuat. Sedangkan gen O itu resesif. Dia bakal kalah kalau ketemu A atau B. Kuncinya adalah kalau si ayah B dan si ibu A ternyata masing-masing bawa gen O yang tersembunyi, istilah kerennya heterozigot, coba lihat apa yang terjadi. Pas kita silangkan, semua kemungkinan bisa muncul. Bisa jadi AB, BO yang jadinya B, AO yang jadinya A, dan bahkan OO yang jadinya O. Jadi jawabannya, ya sangat mungkin. Dari satu pasang orang tua yang sama, bisa lahir anak-anak dengan keempat jenis golongan darah. Keren kan? Genetika emang penuh kejutan. Oke, dari kode genetik, sekarang kita pindah ke sumber energi dari hampir semua kehidupan di bumi. Ini dia, pabrik tenaga paling fundamental di planet kita, fotosintesis. Proses luar biasa yang bisa mengubah cahaya matahari jadi makanan. Proses ini punya dua babak. Babak pertama namanya reaksi terang. Bayangin aja daun itu kayak panel surya super canggih. Pas kena sinar matahari, energinya itu kuat banget sampai bisa mecahin molekul air. Hasilnya, oksigen yang kita hirup sekarang dan sisa energinya disimpan di semacam baterai atau power bank kimia buat dipakai di babak selanjutnya. Nah, power bank tadi kemudian dipakai di babak kedua, namanya siklus Kelvin. Di sini nih keajaiban sebenarnya terjadi. Tumbuhan nyedot karbon dioksida dari udara, terus pakai energi dari power bank tadi buat ngerakit CO2 jadi gula atau glukosa. Gula inilah yang jadi pondasi dari hampir seluruh rantai makanan di planet ini. Oke, dari dunia biologi yang super kecil, kita lompat ke fisika. Ilmu yang ngatur semua gerakan di alam semesta, mulai dari planet yang ngorbit matahari sampai bola yang mantul di halaman rumah kita. Coba perhatiin baik-baik grafik ini. Ini adalah jejak visual dari sebuah bola yang lagi mantul. Dan pantulannya makin lama makin rendah. Pertanyaannya, grafik ini nunjukin apanya sih bola? Ketinggiannya kah? Kecepatannya? Atau malah percepatannya? Petunjuk utamanya ada di pola gigi gergaji yang tajam itu. Nah, ini dia bedanya. Kalau grafik ketinggian, bentuknya bakal jadi kurva yang mulus kayak parabola gitu. Naik turunnya halus. Tapi kecepatan, beda cerita. Pas bola nabrak lantai, arahnya itu berubah dalam sekejap. Dari ke bawah, kita sebut aja negatif, jadi ke atas atau positif. Perubahan yang instan dan tajam inilah yang bikin grafik berbentuk gigi gergaji. Jadi ini udah pasti grafik kecepatan. Lanjut ke teka-teki fisika berikutnya. Bayangin kamu lagi ngedorong 3 balok yang nempel kayak gini dengan satu gaya. Pertanyaannya, apakah balok yang paling belakang itu ngerasain dorongan yang sama kuatnya dengan yang di depan? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu kira. Ternyata jawabannya nggak sama sekali. Gini cara mikirnya. Gaya 20 Newton itu harus cukup buat ngedorong total massa ketiganya, yaitu 20 kg. Balok pertama kerjanya paling berat. Dia harus ngedorong dirinya sendiri plus 2 balok di depannya. Balok kedua bebannya lebih ringan, cuma perlu ngedorong balok terakhir. Nah, balok yang paling belakang, dia cuma perlu ngedorong dirinya sendiri. Makanya gaya yang dia rasain itu yang paling kecil, cuma 10 Newton.
seolah-olah gayanya dipakai sedikit-sedikit di sepanjang jalan. Oke, dari dunia yang bisa kita lihat, sekarang kita masuk ke dunia yang nggak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Dan jadi dasar hampir semua teknologi modern. Kita bakal menjelajahi gaya-gaya tak kasat mata dari listrik. Pasti kita semua pernah lihat diagram kayak gini kan? Ini adalah rangkaian listrik. Anggap aja ini kayak peta jalan raya buat para elektron. Baterai itu pom bensinnya, ngasih dorongan energi, dan resistor itu ibarat polisi tidur, yang ngerem dan ngatur alirannya biar nggak kebablasan. Sangat praktis dan fundamental banget. Nah, kalau tadi itu peta jalan, yang ini lebih mirip kayak peta arah angin, tapi buat gaya tak kasat mata. Garis-garis ini namanya medan listrik. Garisnya sendiri emang nggak nyata, tapi ini cara kita ngegambarin ke arah mana sebuah muatan positif bakal kedorong kalau ditaruh di situ. Aturannya simple, selalu keluar dari yang positif dan masuk ke yang negatif. Ini adalah arsitektur kekuatan yang tak terlihat. Sekarang kita zoom out lagi, kembali ke skala yang lebih besar, ke dunia biologi. Waktunya kita balik ke teka-teki kita yang pertama dan coba pecahkan pakai semua pengetahuan yang baru kita dapat. Masih ingat pertanyaan pertama kita, apa yang terjadi kalau rubah hilang? Nah, coba lihat. Di sini, rubah dan elang itu sama-sama predatornya kelinci dan tikus. Mereka saingan. Jadi, pas rubahnya hilang, boom, elang jadi penguasa tunggal di puncak rantai makanan. Nggak ada saingan lagi buat berburu kelinci dan tikus. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Efeknya itu jauh lebih besar, kayak efek domino. Tanpa adanya rubah, populasi kelinci dan tikus bisa meledak nggak terkendali. Akibatnya, mereka bakal makan lebih banyak tumbuhan, mungkin sampai habis. Kalau tumbuhannya habis, hewan lain yang makan tumbuhan atau biji-bijian jadi kelaparan. Jadi cuma dengan menghilangkan satu kepingan, seluruh bangunan ekosistem bisa goyah. Oke, kita pecahin satu lagi teka-teki biologi klasik. Kenapa leher jerapah bisa panjang banget? Jawabannya bukan karena mereka sering olahraga leher ya. Jawabannya ada di salah satu ide paling keren dan paling kuat dalam sains, seleksi alam. Gini cara kerjanya, gampangnya. Dulu, nenek moyang jerapah itu lehernya macam-macam panjangnya. Ada variasi. Nah, mereka semua kan butuh makan, jadi ada kompetisi. Pas makanan di bawah udah habis, jerapah yang kebetulan punya leher sedikit lebih panjang bisa ngejangkau daun di dahan yang lebih tinggi. Karena dia dapat makan, dia lebih mungkin bertahan hidup dan punya anak. Sifat leher panjang ini diwariskan ke anaknya. Proses ini terjadi terus-menerus selama jutaan tahun, sampai akhirnya kita lihat jerapah dengan leher super panjang seperti sekarang. Jadi, dari genetika, fisika, sampai ekologi, kita bisa lihat kalau sains itu intinya bukan tentang menghafal semua jawaban. Sains itu justru tentang proses bertanya, tentang punya rasa penasaran yang besar dan nyari tahu sendiri gimana cara kerjanya. Rasa ingin tahu itulah bahan bakar utamanya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan ini buat kamu. Coba deh pikirin, mulai dari kenapa adonan roti bisa ngembang, sampai gimana sinyal internet bisa nyampe ke HP kamu. Dunia di sekitar kita ini penuh sama teka-teki yang seru banget buat dipecahin. Kira-kira teka-teki apa yang mau kamu selidiki selanjutnya?